Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam Rusli ya Samari Anta babullahi mu'tamadi wa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah Ya Imam Rusli ya Sanadi Anta babullahi mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah Ya Imam Rusli ya Sanadi Anta babullahi mu'tamadi fa bidunya ya akhirati ya Rasulullah سيد السادات من مضري وسؤال القدر والهدر سيد السادات من مضري وسؤال صاحب الآيات والسور منبع الأكرام والحكم Ya Imam Rusli ya Sanadi Anta babullahi mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tahu deh punya. Hah? Terpengaruh tak gitu. Oh gitu. Saya ulang itu satu kali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh begitu memang kalau lama terus cantik. Punya doa yang sekali saya ingin kembali hadir dalam program Surgaul. Ya yang man sponsor oleh Sarwila dulu. Legenda Nusantara. Wow.
Legenda Nusantara ya. Betul sekali Ustaz. Ya maksudnya Pemirsa di Rumah tiap harinya, tiap episodenya pasti akan rasanya berbeda Ya. dengan tema yang berbeda. Dan sekarang kebetulan alhamdulillah kita ini ada di Aceh Ustaz. Jauh ini bisa. Ya. Di mana Ustaz kita? Di Mars. Di mana Ustaz jadi. Ini kita perkenalkan dulu ya. Ini bersama Ibu Maisa di Mama Bu. Lopi-lopi. Lopi-lopi itu perahu. Kayak kue. Oh perahu itu lopi-lopi ya? Ya, perahu. Oh, biar itu lopi-lopi itu kayak kue-kue ya? Oh lopi sini ya? Lopi. Lopi sini. Ibu. Ibu. Bu. Ibu. Iya masih ibu nanti kalau ada kesempatan ya. Ya nanti mau dapat sarung gajah dulu boleh nanti di segmen keempat. Ibu bisa beri kita kasih kesempatan untuk ibu bertanya. Nanti yang bertanya ini kita kasih hadiah. Ya. Sesuai dengan temanya. Oke Bu. Oh begitu ya Bu. Lembut Ustaz ya. Iya. Nah, yang banyak bisa rumah juga bisa lihat kembali buat ibu juga yang ada di sini Pak Salim. Untuk jangan lupa ya kunjungi website dari Sarung Gajah dulu di www.gajahadulu.com atau Ibu Maisalim boleh ya follow Instagram dan Facebooknya di @gajahadulu_id ya. Karena nanti di situ muncul produk terbaru dari Sarung Gajah Dulu. Banyak produknya ya. Banyak Ustaz. Ya bukan cuma sarung, ada mukena, ada pasmina, ada juga baju, Ada ya, songkok. ada songkok, Ada gajah. ada gajah, ini bukan sarung gajah. Gajah. Kemudian, jadi follow Instagram yang ada ya, Sarung Gajah Dulu di. Oh, di Sentong ya. Bu ya. Bu. Bu. Iyo. Oh. Nah. Pasti kita dulu Pak penasaran. Ibu penasaran ya. Tema kita untuk hari ini apa ya? Ya penasaran Bu? Penasaran atau tidak? Tema hari ini kita apa Ustaz? Hari ini tema kita jadikan rumahmu bercahaya dengan Al-Quran. Jadi ke apa Bu? Ada pun di belakang. Bukan tapi begitu. Kalau ibu kalau belum ya begitu cara-cara pelan dan dalam hati sama ya bahasa kalbu. Bu. Ibu. Iya. Ibu. Dan pemirsa di rumah, langsung saja kita dengarkan dengan tema. Masya Allah, tempat Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah Fajar TV yang dirahmati Allah, ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Karib Lopi-Lopi Kecamatan Simba, Kecamatan Bantimur, Kecamatan Bantimur, Kabupaten. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hari ini kita berada syuting jauh ke daerah, Jauh, betul sekali. tepatnya di dusun Lopi-Lopi, Tapi cantik. Kecamatan Bantimur, Kabupaten Maros. Baca Ustaz perjalanan kami tadi buat tim kedua, bagus ini banyak padi, sawah-sawah, ada juga monyet tadi lewat sini, lihat kupu-kupu, macam Dibuangkan jalan kote, kena kejar. Ternyata nak lupa lempu. Bu, tema kita hari ini menerangi rumah kita dengan cahaya Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah. Apalagi kalau firman Allah itu selalu kita baca menjadikan rumah kita penuh dengan cahaya, subhanallah. Anak-anak kita pandai membaca Al-Quran, tapi dia anak zaman now. Mungkin masih TK pandai baca doa, baca Al-Quran. Pulang TK, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dipeluk anaknya, tapi masuk SD. Jadi apeti, bocil TikTok,
Apa sih? Kalau di Maret beda lagi. Agak tuh. Berubah. Masuk SMP tidak mau mendengar. Disuruh pergi beli kecap tidak mau goyang. Betul, biasa seperti itu. Pernah begitu? Bu, dengar lihat anak tak? Nah, pergi beli kecap. Apa nak bilang? Tidak mau ya. Ambil isi sana 2.000. Oke. Gaskan. Oh. Ada begini. Sering mama. Gaskan. Tapi lihat sekarang. Saya pergi beli kecap. Nah, tidak ada dengar. Ku kasih pokok 2.000 nak. Apa nak bilang? Kau mau sendiri mama. Aku kasih pokok 5.000. Nah, balas. Makanya itulah anak zaman now. Masuk SMA berubah. Kenapa? Karena tidak mau lagi dengarkan perintah, bahkan melawan orang tua. Betul. Masuk kuliah, tidak mau tinggal serumah dengan orang tuanya. Kenapa? Mak kos-kos di luar sana. Inilah fenomena yang terjadi untuk anak-anak kita. Tidak ada lagi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, bacaan-bacaan. Coba lihat dulu anak-anak remaja masjid. Rame anak muda. Di masjid banyak anak remaja. Banyak, betul. Umur-umur kita dulu. Di tahun 90-an, 99, 2000. Sekarang tidak ada anak muda. Kenapa? Karena sudah di warkop semua. Iya, betul Ustaz. Ada di anak muda di masjid. Anak remaja, tapi remaja lobet. 45 tahun ke atas. Dia singgung Ustaz. Tidak begitu. Dia lobet. Tapi kan masih ada semangat. Iya. Dulu kita remaja umur 28, umur 20, iya, umur 15. Sekarang remajanya 40, 50. Allahu Akbar. Mendekati Tommy tua itu. Karena tidak ada remaja muda, akhirnya remaja kolonial yang maju, bukan remaja milenial. Akhirnya dia azan. Oh, kasihan. Kalau orang tua azan tidak tahu kejelasan mana azan, mana tarsan. Bayangkan bagaimana. Suara sudah lobet, gigi bubar barisan, sesak nafas. Tarik nafasnya saja seperti sakaratul maut. Tidak tahu ni anak bici maka lo di kapal mangkir. Masukku saya, kau yang azan, bocil cak kiri-kiri. Jangan biarkan orang tuamu madoraka kutu. Betul tidak bu? Berdosa. Tanya, coba kau yang azan. Ya salat. Satu lopi-lopi ini. Anak-anak ini. Mako-mako ya roh kasih anak. Kasih nama baik. Nah, kenapa? Masih kecil ke masjid nih. Coba. Ya salat. Datang Pak Desa. Berhenti ku azan nak. Kenapa Desa? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi teriak. Terlalu mirip tidurnya juga. Lagi lomba. Ya, sekira sering bolos. Bu. Pemirsa Fajar TV yang dirahmati Allah yang terkece dedebur Indonesia. Masih bersama Sarung Gajah Duduk. Sarung Gajah Duduk, jangan gajah dia. Kalau nanti gajah saya nanti. Sama-sama jadi gajah. Cuma saya gajah berdiri, dia gajah dulu. Cuma masih ada yang tahu. Nah, ini. Bu, makanya jadikan anak-anakmu selalu menjadi penghafal Quran. Bagaimana caranya? Ya doakan. Kan biasa itu kadang. Saya kalau bukan nggak penghafal, jangan takut bu, tapi ada kekuatan doa. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang-orang beriman. Ada orang pemabuk, preman, bahkan tidak ada kebaikan dia lakukan, tapi anaknya hafiz Quran 30 juz. Ada. Kemarin saya dapat ada orang ibu tua renta. Cuma andaikan dia masih bisa jalan, masih penjual nasi uduk, tapi anaknya penghafal Al-Quran. 30 juz. Anak angkatnya. Anak kandung. Anak angkat. Ya. Tapi lumayan bahagia meskipun dia tidak lahir dari rahimnya, tidak lahir dari darah dagingnya,
Tapi anak itu dibiayai untuk menjadi hafiz Quran. Anak itu menjadi penghafal Al-Quran. Subhanallah. Bahagia perasaan ketika kita pulang, sejuk hati. Kenapa? Karena anak mengaji. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin Am yakuluna iftara bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Bahagia perasaannya, dikodong anakku mengaji. Sudah jadi penghafal Al-Quran. Padahal kami bapaknya, mamanya buta Al-Quran. Tapi bersyukur anak sudah menjadi penghafal. Dipeluk anaknya, nak. Bahagia perasaan mama, nak. Bagus ke suara mengaji, nak. Terang rumah karena kau mengaji. Apa ada corona bilang anak-anak? Iya, karena YouTube kuputar. Bukan saya mengaji. Saya mengaji. Kelihatan mamanya. Kira kau mengaji. Saya YouTube balik mengaji. Pantasnya bagus. Pantasan bagus suara anak YouTube nak putar. Tanya, Pak Ustaz sebelum berlanjut lagi. Nah kalau memang kan biasanya kan Pak Ustaz temanya adalah bagaimana caranya menerangi rumah dengan baca Al-Quran. Ya. Tapi kalau mamanya di antara rumah ibu-ibu, sorry maaf ibu ya, atau wanita pemirsa di rumah tidak tahu baca Al-Quran dan dia putar, itu tahu apa itu ibu tidak bisa. Bagus, tidak ada masalah. Daripada peti. Anak Apa sih? Sebenarnya ya. Ada tuh mana tuh. Jadi tidak apa-apa Ustaz ya. Kita putar kayak mortal gitu. Mortal apa? Murattal. Kita putar murattal Al-Quran. Ya. Supaya terang rumah. Tidak ada masalah. Supaya kau juga tenang hatimu. Bagus. Jadi terang rumah dengan Al-Quran. Nah, bagaimana supaya Al-Quran ini bisa menjadi penerang di rumah kita, Ustaz, selain kita putarkan Al-Quran atau anak-anak mengaji. Mau tahu caranya? Tanya Mak ini. Iya. Apa siapa sih? Setelah pesan-pesan berikut kita. Terima kasih. Ibu. Oh, ibu itu kalau marah. Anak sakdu ini. Ibu. Ibu. Oh, bisa tanya. Oke, pemirsa di rumah kita berikan dulu ya. Jadi buat ibu sabar ya. Nanti kan kita kasih tahu lagi selanjutnya. Kita berikan dulu jadi jangan kemana-mana. Tetapi keluarga pesawat bersama Sarung aja dulu. Legenda Nusantara. Pemirsa di rumah kembali lagi keluarga pesawat bersama Sarung aja dulu. Legenda Nusantara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bersama Ibu Majid Salim. Iya. Nurul Salim. Lopi. Kabupaten Maros. Masyaallah. Luar biasa. Coklat. Ini bilang coksu. Jalan Kote. Bukan. Bukan. Pakaiannya masukin coksu. Jadi ini bilang coksu di coklat susu. Oh, begitu. Coklat dia tidak bergaul bisa. Tidak gaul kami. Ini warna-warna coksu. Ya. Kalau depan tak ini hijau. Ya. Dalamnya tape. Nah, ibu. Iya. Ibu. Iya. Sebelum kita lanjut tafsir dari Pak Ustaz, kita ingatkan kembali kenapa sarung gajah dulu disebut legenda Nusantara. Karena sarung gajah dulu paling lama di Indonesia. Karena dimulai dari tahun 1972. Lama Bu toh? Lama nih. Ya, dan yang pastinya sekarang ini pabriknya pun masih ada di Indonesia. Depannya aja Pekalongan. Jadi buat ibu yang buatnya boleh. Ya. Langsung ke pabrik dapat harga pabrik. Kalau belanja mukena, pasmina, baju koko, sarung boleh. Silakan ke pabriknya. Lebih jadi.
Tapi sudah sampai. Ya lama Sama sampainya. Abang saya berdua. Ibu. Ibu. Bu. Apa yang temanya? Oh, Jadikan rumahmu bercahaya dengan Al-Quran. terangilah rumahmu dengan Al-Quran. ada. Ya, pokoknya kamu lah. Yang pastinya apa betul. Ya, Terangilah. dengan cahaya Al-Quran. Masalah. Itu temanya mula. Tinggal lagi nanti kita lagi kalau salah lagi. Ya, Boleh tapi ya. Nah, saya bisa cuma kita tambah lagi kayak saya kan. Ibu, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran pada hari kelak nanti akan menjadi penyelamat bagi pembacanya. Itu bagusnya Al-Quran. Tidak ada orang mati kelaparan di kampung orang kalau ada Al-Quran di kepalanya. Ya hafal. Bukan di kepala juga. Hafal. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Banyak orang yang tidak punya apa-apa diangkat derajatnya oleh Allah karena kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran. Kemarin kita lihat dia menjadi imam bisa ke Amerika karena jadi imam di sana. Sekarang sudah di Bali karena jadi imam di sana. Sudah pernah ke Thailand karena jadi imam di sana. Itu karena kemuliaan Al-Quran. Bisa keliling dunia karena Al-Quran. Makanya saya pernah dikasih pilihan sama orang tua. Nah, mau kau jadi PNS atau tentara? Saya bilang, mau kau jadi penghafal Al-Quran. Bayangkan orang tua dulu. Mau kau apa jadi penghafal? Itu nak imam tidak pernah pergi berangkat haji. Nah, oh sekarang imam sekarang ini Pak keren. Betul tidak? Kan imam sekarang keren. Kenapa? Karena imam sudah diangkat derajatnya. Diangkat oleh Allah. Saya tanya, saya tidak ragu. Kenapa? Karena Allah tahu kalau kita hafal ayat-ayatnya, kalau kita ikhlas membaca kalimatnya, kalamullah, maka Allah akan mengangkat derajat-derajat. Masya Allah. Bu ya, jadi sebentar pulang tanya nih anakmu, jangan kau ragu jadi penghafal Quran. Itu ustazkah tadi bilang ada nih ke Amerika, ke Thailand, ada nih ke Bali, ada nih kemana? Ya, Al-Quran. Seperti sian ya Ustaz ya. Ngajak. Ya. Ngajak yang lumpuh terbatas ya kan. Terbatas, dia punya jalan. Ya, tidak punya kekuatan untuk berjalan, tapi dikasih kekuatan oleh Allah. Keliling dunia, dari Mesir, dari Lebanon, dari pokoknya banyak. Saya juga dari tadi. Dan dari makan tape ya. Dari tadi makan tape. Ibu, Ya. bagaimana supaya anak-anak kita ini gemar membaca Al-Quran? Nah, itu putarkan dulu ayat-ayat suci Al-Quran. Kasih nonton semua menjadi motivasi. Lihat punah itu menghafal Al-Quran, jina beli mobil. Mungkin lebih dipantau untuk lihat kalau mereka lagi nonton di YouTube atau apa, ibu pantau. Jangan sampai poin tidak lihat. Iya, jangan sampai ngelihat peti. Iya. Apa aja. Iya. Maka ada tuh nih mamana agar magasiko. Iya. Makanya itu perhatikan anak itu harus dibina, dibimbing, diperhatikan. Apalagi umur 7 tahun, muru auladakum bisalati wa hum abna sab'in. Jadi anakmu pada umur 7 tahun untuk selalu gemar ibadah, datang ke masjid, belajar mengaji. 7 tahun. Malu-malu kau bawa ke masjid, Ustaz. Kenapa? Lari-lari. Wajar memang karena masih kecil. Yang kurang ajar kalau kau mamanya dengan bapaknya lari-lari di masjid. Buru-buru. Kayak sesuatu. Kena sehat itu. Bawa ke rumah sakit tadi. Kayaknya ada masalah itu. Tapi ada di sini, ibu sini aman. Nah. Aman ya Bu ya di sini ya. Ibu-ibu sehat semua di sini. Sehat semua. Iya. Ada nih anak semua, Bu? Iya. Ada nih, Bu? Ada yang belum saya, ada tidak? Oh ada Tommy. Ada nih sejuta? Ada Bu? Lillah. Kalau minta 2 nih.
Dua satu. Siapa tahu adanya dua. Siapa tahu. Makanya kita bersyukur anak kita ini selalu mendapatkan kebaikan lewat doa. Betul? Makanya doakan Rabbi habli minas sholihin. Bayangkan kalau anak tak imam kita makmum, kasih namanya tetes air matanya. Betul Ustaz. Jadi imam anaknya Bismillahirrahmanirrahim. Menangis mama. Ya ayyuhal kafirun. Tapi tak talekan nak. Kenapa? Karena merasakan bahwa Al-Quran mengangkat derajatnya, akhirnya kadang membaca Al-Quran tidak ikhlas, itu bahaya. Akhirnya kuliah Al-Kafirun tidak habis-habis. Karena nggak tahu ada orang mertuanya di belakang calon mertuanya. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum. Lagi ya. Aku bilang calon mertuanya, lakum. Lakum dinukum waladdallin. Salah sambung. Harusnya waliadi salah sambung. Kenapa? Karena ada sedikit ria. Seperti itu ya. Seperti gimana Ustaz? Kalau seperti itu maksudnya gini. Oke Bu ya, Bu bisa rumah jadi. Kalau anakku memang kadang-kadang ya, kadang-kadang kita manusia Bu ya. Perasaan kita pasti kalau sudah melebihi orang lain, pasti kan kita sedikit sombong. Ya. Itu kira-kira sifat gimana itu Ustaz? Tidak boleh. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai barang jualanmu untuk ria kepada orang, jangan. Maka Al-Quran itu akan hadir di dalam hidup, kebaikan dalam hidup kalau kita ikhlas dalam membacanya, ikhlas dalam menghafalnya, dan harus menjadikan hidup kita ini yang Quran. Apa yang kita baca, faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang kalian ketahui. Kita baca yang kita ketahui, yang kita harus kerjakan. Ah, seperti itu Bu ya. Nah, Ibu Salim dulu hari juga mengaji, saya pelatihan mengaji. Ada ngaji tiap hari apa? Ya. Ustaz yang aja. Ustaz yang aja. Jauh ke saya. Kaki tadi Jauh di mata dekat Iya. Itu tadi ada tahu Ustaz? Ada ya belajar mengaji atau pengajian? Mengaji. Oh pengajian Ustaz. Belajar mengaji juga ada. Ada yang ngajar. Ya, murajaah. Betul. Kita sering fasoha, fasih membaca. Itu Al-Quran kalau fasih dibaca Bu, tenang hati. Benar. Nabi itu tidak ada lagu-lagunya, kalau fasih nak baca dia enak, itu perasaan tak. Apalagi kalau subuh hari Ustaz, setelah subuh kita tinggal zikir mengaji 10 ayat berapa menit. Berapa dibaca, yang penting bisa menenangkan hati. Tenang, pasti benar tenang. Coba ibu ada masalah tak, baca masih Al-Quran surah Yasin. Iya benar. Keringat gitu Bu, keringat. Hilang perasaan masalah tuh. Boleh. Iya, karena di situ diteriakkan Yasin Al-Quranil Hakim gini. Terus si marbotnya masih apa itu orang gila jadi. Sebenarnya itu mengeluarkan energi karena kita marah melalui dengan apa? Melalui dengan mengeluarkan kalimat-kalimat Al-Quran. Akhirnya marah itu seperti bernada lembut. Betul? Tak dirasa. Akhirnya keluar, energi muncul, penyakit-penyakit keluar. Akhirnya setelah membaca Al-Quran, lega perasaan. Begitu. Makanya ada masalahmu, coba baca nih Al-Quran. Surah apa bagus Ustaz? Sebenarnya surah yang bagus mendatangkan rezeki itu Al-Waqiah. Al-Waqiah. Saya Ustaz, sering naik darahku. Surah As-Sajadah. Karena begitu wasjudu waqtarib atau ketika kau sebutkan kalimat sujud, sujud. Supaya darahmu turun, tidak naik-naik. Kan orang sujud turun darahnya. Ya. Ada Al-Mulk juga Ustaz. Ya, surah As-Sajadah. Tambah rezeki, surah Al-Waqiah. Tambah lapi apa? Tambah uang lagi, ya surat sertifikat tanah. Ya. Pengadaian. Ya. Tambah kan kurang, tambah lagi. Tambah lagi surahnya ya. Ya,
Anu Ustaz, ada orang selalu karena benci mau karena bacakan surah Yasin. Siapa tahu dengan surah Yasin Lalu ya hilang setannya. hilang orang. Hilang orangnya. Ya, bacakan, doakan. Jangan pernah mendoakan orang yang tidak baik. Ya, jangan sampai kita lebih buruk daripada dirinya. Betul. La yashar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum. Jangan mencela satu kaum yang lain karena bisa jadi kaum yang kau cela itu lebih baik daripada dirimu. Masya Allah. Dan subhanallah, saya masuk di lobi-lobi kayak hilang semua cicilanku. Kenapa itu? Tidak aktif di sini jadinya. Iya, betul. Jadi ada terminal berarti. Tidak ada lagi. Kayak jauh ke keras loh ya. Di sini. Iya, jadi betul-betul ini penanya kita yang punya. Apalagi kuliah, wih, enaknya di sini pemandangan, masya Allah. Bu, ayo bu. Nah, apalagi setiap hari Selasa kita mengaji. Tapi Ustaz, bagaimana caranya itu? Karena banyak sekali pertanyaanku ini mau kutanya. Nanti kalau bertanya Ki, tanya makin di sini. Oh, tidak ada Pak Ustaz. saya ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut, Ibu. Pesan-pesan berikut ini. Allah. Makasih Ustaz, masalah Ibu. Ibu. Bu. Kalau Selasa ngaji bawa anak enggak? Bawa. Biar belajar juga. Ya. Tapi di sini kalau untuk anak mengaji juga. Ada setiap hari. Masya Allah, luar biasa berarti. Bu, nanti segmen berikutnya siapkan Ki dua yang mau bertanya, Dik. Nanti bertanya sesuai dengan T. Nah, ke sini. T. Setema ya. Jadi dua penanya nanti kita kasih hadiah. Dasar aja dulu. Ya Bu ya. Kita beri iklan dulu. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Tetap di program Ustaz bersama saya dulu. Legenda Nusantara. Pemirsa di rumah, kembali lagi di program Ustaz bersama saya dulu. Legenda Nusantara. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Majlis Taklim. Masya Allah. Mulai nih teman. Tepuk tangan dulu. Ya. Majlis Taklim. Masya Allah. Tetap begitu. Oh, tetap nih. Mungkin karena udah dikasih sarung. Iya. Sebentar lagi. Bu. Ye. Ibu. Ya. Ibu. Pak Ustaz kita berdiri. Belum dulu Ustaz, kita yang tanya dulu. Ya. Ibu kalau nanti mau beli sarung gajah dulu lah, katanya memang kita. Yang pastinya nanti beli Ya. sarung yang ada tulisan Arabnya. Ya, tulisan gajah aja beda. Ibu kalau lihat saya pasti gajah tuh. Yang ada tulisan Arabnya Bu. Di bawah gajah duduk maksudnya ada tulisan Arab ya. Kenapa seperti tulisan Arab? Karena seperti ini. Motif sekarang Bu. Kayak yang baru pakai ini kan sama. Yang ini sekarang yang tulisan Arabnya yang bermotif atau identik. Seperti ini. Kita pakai ya. Jadi kalau mau boleh silakan. Mau beli itu yang pakai tulisan Arab, Bu ya. Makanya follow Instagram dan Facebooknya @gajahdu_ID. Yang mau jual pesan boleh di kami. Ya Bu ya. Nanti harganya harga pabrik. Tapi hari ini bagi penanya Betul. gratis. Kita kasih gratis dua, Masya Allah. Aduh sakit aja ku. Sakit kepingin ku. Bu. Ye. Ibu. Siapa yang mau bertanya dulu? Yang ini dulu Bu. Saya sini Bu, maju sini Bu. Ayo maju. Iya, jangan usah mundur ke belakang. Apa C? Perkenalkan nama saya Ibu, dari Majlis di mana, tinggal di mana, berapa bulan atas, suami tak berapa? Berapa anaknya? Berapa anak ya? ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haryata. Tinggal Ibu Ibu Haryata. Haryatan, panggilan? Hari-hari. Oh iya tahu. Saya Harya. Ustaz Ibu ya. Terus? Saya tinggal di Dusun Tobilogi. Masya Allah. Anak? Tadi tanya pertanyaannya anak berapa? Iya. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang
Saya belum dikaruniai keturunan. Sabar, insyaallah. 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 Tapi sudah menikah kan Bu? Alhamdulillah. Insyaallah. Sudah 27 tahun. Selamat ke Ibu insyaallah 1 bulan ke depan insyaallah berisi. Amin. Amin, amin, amin. Saya ada tuh yang aku baca Bu. Satu. Itu berisi. Iya, Ibu bertanya boleh saya terkait temanya tadi. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Iya, Yang sini, ingin guys, ya. saya tanyakan, apa dampak rumah tangga yang tidak pernah dilantunkan ayat suci Al-Quran? Betul. Iya bagus sekali. Banyak begitu. Banyak begitu. Maunya setiap hari berkelahi. Jangan suara Al-Quran. Pokoknya yang penting piring lempar. Ada sih. Itu saja Bu. Masya Allah. Nanti jawab pas sama Pak Ustadz Ibu ya. Oh iya, Iya. makasih. Mau Dapat, kan? iya. Saya kan Ibu ya. Bantu tangan boleh Pak. Iya. Oke, terima kasih Bu Ari. Terima kasih Bu Ria. Memang selalu begini. Kalau orang sudah terima sarung dan Alia Mas. Pak Ustadz juga terima kasih. Nanti lalu. Tidak bisa ya kalau. Terima kasih Bu Ria. Iya. Datang lagi besok. Saya yang kedua boleh. Saya kan Ibu yang depan sini boleh. Perkenalkan Naam dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Ya. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yuli dari Majelis Taklim Nurul Karim Lopi. Iya. Baik Pak Ustaz, ada pun pertanyaan. Sudah bisa menikah? Ya. Sudah bisa menikah? Sudah menikah. Anak? Punya anak 2. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah juga nanti tambah lagi ya Bu. Amin. Ibu insya Allah ya. Sabar. Pokoknya 1 bulan. Datang ke Wasongkolo sama kelapa. Bisa satu tandang. Satu tandang. Sama sekali satu kat rumah. Sayang dulu sayang. Ya. Terima kasih Pak Ustaz atas pertanyaan saya. Iya. Bagaimana kiat-kiat atau apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar tetap istiqomah Masya Allah. membaca Al-Quran di dalam rumah? 1 juta rupiah. Dari mana? Oh, suaminya. Terima kasih. Intinya begini ya Bu ya. Sebenarnya tidak putus-putus ya, tidak putus-putus Bu ya. Tetap istiqomah Betul, baca Al-Quran Al-Quran. hari meskipun 10 ayat gitu ya Bu ya. Masya Allah. Masya Allah. Udah saya Bu? Iya. Ya. Bu Terima ya. kasih, Pak. Ya, Nama kita mana sih Bu ini? Boleh tambah sarung. Nama kita Bu Yuli kita rata dong. Gemes ya Bu Yuli. Terima kasih. Iya. Ya, makasih. Bu Yuli. Makasih. Ya. Selalu juga begitu. Iya. Terima kasih. Nah, pertanyaan pertama dari luar biasa. Dampak untuk Al-Quran tidak dilantunkan dalam rumah tangga. Ya. Ustaz, saya tak pada dijawab Ustaz. Baik, dari Bu Haria, dampak keluarga yang tidak pernah membaca Al-Quran, maka yang terjadi adalah kelam. Gelap. Gelap. Apanya yang gelap? Gelap rumah tangganya. Makanya jadikan Al-Quran itu sebagai penerang di dalam rumah supaya yang namanya setan, jin ifrit, jin galon, jin botol, jin dajun, jin neojin itu akan takut dengan bacaan Al-Quran. Bukankah setan juga pintar baca Al-Quran? Betul. Cuma kalau kita ikhlas baca Al-Quran, maka semua hal yang buruk akan pergi jauh. Salah satu yang bisa membakar sihir-sihir adalah Al-Quran. Betul? Nah, kita kan tidak tahu, jangan sampai di luar sana ada orang cemburu, Ya. mau kita kasih pisah. Ya, ada juga yang begitu biasa. Jadi Iya. tidak mungkin ya. Tidak tahu kita. Ada. Ada namanya santet, ada namanya doti-doti. Maka salah satu cara mengusir itu untuk menghilangkan hal seperti yang negatif itu dengan cara bacakan Al-Quran. Bagaimana yang kedua, istiqomah kita untuk membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah menjadi teman hidupmu, sudah menjadi pedoman di dalam hidupmu, maka Al-Quran tidak akan pernah lepas dari bacaan. Ucapannya Al-Quran, diamnya zikir, itu bagus. Alhamdulillah. Apa kalau ucapan nagosi, diamnya curiga,
Ada Yung tong. kakek sih. Atau itu biji masam baja na sudah si masam baja magos biti kira magos. Dia bilang, Mana sumpahnya ro. Baru pergi sembahyang itu karena Nabi motor baru. Iya ya, ada tong begitu. Iya, ada begitu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Rasa malas muncul. Kalau mau rajin untuk membaca Al-Quran, caranya gampang. Caranya gampang. Caranya apa? Kalau Al-Quran sudah menjadi teman hidupmu, Al-Quran sudah menjadi pedoman di dalam hidupmu, tidak akan pernah lepas itu. Masya Allah. Makanya kesimpulannya itu, kalau mau jadikan rumah sebagai tempat yang bercahaya dengan Al-Quran, baca di rumah. Kalau bisa ibu-ibu keliling di rumah teman-temannya, supaya menerangi rumah-rumah kita. Tapi Ustaz harusnya kita di rumah atau mungkin di masjid kita baca-baca Al-Quran bisa? Bisa. Tidak masalah. Kalau sekali-sekali pekan depan di rumahnya Bu Haria, di rumahnya Bu Yuli, Tetap rumah di kita yang rumahnya terang Bu juga. Dewi, di rumahnya Bu Anti, di rumahnya Bu Ani. Ada semua di orang situ ke sini? Nggak ada. Ya, maksudnya kalau kita ngajinya di masjid, Bisa. rumah kita bisa terang juga. Ya, supaya lebih terang rumahmu, ya baca Al-Quran di rumah. Makanya orang tua dulu kita itu selalu baca-baca. Nah, kenapa selalu baca-baca? Karena orang tua kita dulu itu belum tahu baca Al-Quran. Baru Pak Imam yang tahu. Pak Imam juga bahasa Bugis tonji kodok. Cenen rara, cenen roro, kumpaya kuwaka-wakahe, kami nani keke. Jangan baca-baca. Tapi itu tidak jadi masalah. Jadi kesimpulan tadi, jadikan Al-Quran sebagai pedoman, jadikan rumahmu bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Insya Allah anak-anak kita akan mengikut. Supaya bisa cepat menghafal, jangan dihafal, cukup dibaca. Karena perintahnya, Iqra, bacalah. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ibu? Oh Ibu? Nama Tindro. Kecil kita deh. Iya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jawab cakep, ya. Lain cakep, ya. Ya. Buah naga, buah durian. Cakep. Itulah nama buah-buahan. Masalah, Bu. Mau tante tuh jangan buat deh. Bu. Ibu. Jangan lupa tetap berpedoman dengan Al-Quran. Bacalah Bu ya. Jadi biar kita sering membaca, insya Allah jadi kebiasaan. Bismillah. Pasti akan jadi tiap hari kita baca. Mau baca. Kalau tidak baca pasti akan ada sakit ya Ustaz ya. Sakit. Ada yang hilang rasanya. Begitu juga pun sholat. Bu. Pemirsa di rumah. Semoga tausiah dari Pak Ustaz tadi ini ya Ibu ya bisa masuk dengan kanan kita, bisa keluar telinga. Keluar telinga, dia masuk. Jadi keluar lagi. Jadi yang kanan diamalkan, insya Allah nanti menjadi amal jariah, pahala kita nanti di akhirat Ibu ya. Amin. Kita semua nurul karim masuk surga Allah. Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Sama dodo. Bu. Iya. Ibu. Iya. Ibu, bu. Semoga tutup dan yang sekali lagi jangan lupa kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk www.gajahDuduk.com atau ibu bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id ya Bu ya. Bu. Mohon maaf kalau salah kata. Karena kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kenapa milik kita manusia. Sampai jumpa lagi di program Sabda berikutnya bersama Sarung Gajah Duduk. Legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.